Langsung saja kita bahas soal yang pertama. Untuk menyelenggarakan pemilu di desa atau nama lain kelurahan dibentuk PPS. PPS singkatan dari A. Panitia Pemungutan Suara, B. Petugas Pemungutan Suara, C. Panitia Pemilihan Suara, D. Petugas Pemilihan Suara. Jawaban yang paling tepat yaitu A. Panitia Pemungutan Suara. Soal nomor 2. Berapa lama masa kerja PPS? A. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten atau Kota paling lambat 4 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah hari pemungutan suara. B. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten atau Kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah hari pemungutan suara. C. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten atau Kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 bulan setelah hari pemungutan suara. D. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten atau Kota paling lambat 8 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 bulan setelah hari pemungutan suara. Jawaban yang paling tepat yaitu B. PPS dibentuk paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah hari pemungutan suara. Soal nomor 3. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi di bawah ini, kecuali A. Membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap. B. Mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih. C. Mengumumkan daftar pemilih. D. Menyampaikan daftar pemilih kepada Panwaslu Kabupaten atau Kota. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu D. Yang bukan tugas, wewenang, dan kewajiban PPS adalah menyampaikan daftar pemilih kepada Panwaslu Kabupaten atau Kota. Soal nomor 4. Berikut ini adalah tugas dan wewenang panitia pemungutan suara, kecuali A. Menindak dan mencegah pelanggaran yang terjadi di tingkat desa, B. Melakukan perbaikan daftar pemilih sementara (DPS) dan menerima masukan dari masyarakat tentang DPS, C. Membantu PPK dalam menyelenggarakan pemilihan, D. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK. Jawaban yang paling tepat yaitu A. Yang bukan tugas dan wewenang panitia pemungutan suara adalah menindak dan mencegah pelanggaran yang terjadi di tingkat desa. Soal nomor 5. Siapakah yang berhak menandatangani dokumen daftar pemilih sementara (DPS) dan DPS hasil perbaikan? A. Ketua KPPS, B. Ketua PPS, C. Ketua PPK, D. Ketua KPU Kabupaten atau Kota. Jawabannya B. Ketua PPS. Soal nomor 6. Daftar pemilih sementara DPS disusun oleh A. Pantarlih, B. PPS, C. PPK, D. KPU Kabupaten atau Kota. Jawabannya B. Disusun oleh PPS. Soal nomor 7. PPS
wajib memperbaiki DPS hasil perbaikan berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan peserta pemilu selama sejak diumumkan. A. 10 hari, B. 14 hari, C. 15 hari, D. 20 hari. Jawabannya yaitu B. 14 hari. Soal nomor 8. Setelah melakukan perbaikan DPS dari masukan masyarakat, selanjutnya yang dilakukan oleh PPS adalah A. Mengumumkan daftar pemilih tetap, B. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK, C. Menetapkan DPT, D. Mengangkat tugas pemutakhiran data pemilih. Jawaban yang paling tepat yaitu C. Menetapkan DPT.